moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast ini. Di podcast kali ini kita akan membahas topik yang pastinya bakal seru banget loh. Kalian tahu gak sih apa isi topiknya? Tahu. Apa ya? Nah, isinya itu mengenai kebinekaan dan keberagaman bangsa. Sebelumnya, aku boleh nanya gak sih sama kalian? Boleh. Bagaimana sih hubungan keberagaman dengan persatuan? Ada yang mau jawab? Ya, dari aku dulu ya. Oke. Hubungan persatuan dan keberagaman itu sangat erat karena tanpa persatuan, keberagaman itu pasti akan terpecah belah. Sedangkan kalau ada persatuan tapi tidak beragaman itu sama saja tidak ada persatuan, kan tidak disatukan. Kita aplaus dulu gak sih? Keren. Ada lagi? Dari Hauzan dan Aku deh. Alifah? Kalau menurut aku Apa? Dari hubungan Hauzan? dari keberagaman itu tercermin dalam semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tapi tetap sama, tetap satu. Hujan mungkin? Persatuan dan keberagaman itu emang sangat penting ya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Persatuan itu kan emang dari kata satu yang artinya utuh ya, tetap satu. Nah, keberagaman itu kan bisa kita lihat dari budaya, ras, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, itu tuh bisa menjadi kekayaan alam yang ada di Indonesia yang bisa menjadi bisa dibanggakan lah ya, dan bisa menghindarkan konflik, perpecahan, dan perselisihan di masyarakat. Wah, keren sekali. Kita aplaus lagi gak sih? Nah, itu kan baru hubungannya. Jadi di sini tuh aku mau nanya lagi, bagaimana cara untuk menjaga komitmen persatuan? Memiliki sikap toleransi, menerapkan sikap saling menolong dalam Ada lagi yang mau nambahin? Nah, saya deh. Yang untuk meningkatkan komitmen ya. Ya. Kalau menurut saya itu kita harus menghargai dan menghormati setiap budaya yang ada supaya tidak terjadi perpecahan. Dan juga kita harus hidup rukun yang mana kita sudah lakukan di sekolah ini. Dari Hauzan mungkin? Ya, kita juga harus meninggalkan hoax-hoax yang tersebar di internet dan semacamnya ya untuk menghindari perselisihan dan konflik-konflik. Udah, aplaus lagi. Keren. Kalian udah pada tahu kan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Nah, di sini itu aku mau nanya, mengapa sih Bhinneka Tunggal Ika itu tertulis pada Garuda Pancasila? Ada yang mau jawab? Ya, saya dulu ya. Bhinneka Tunggal Ika ada di dalam lambang Indonesia yaitu Garuda Pancasila karena Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa Indonesia di mana itu menjadi tujuan utama bangsa Indonesia dalam pendiriannya. Mungkin ada yang menambahin dari Halifah dan Hauzan? Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya kan berbeda-beda tetapi satu jua, yaitu mengabarkan sejati diri dan karakteristik bangsa Indonesia. Dan itu juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia untuk kedepannya. Nah, mungkin Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan sebagai semboyan negara. Dianggap mewakili pandangan negara Indonesia dan dapat memperteguh kedaulatan bangsa. Udah? Keren. Nah, contoh dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika menurut kalian itu kayak gimana? Tidak membeda-bedakan satu sama lain, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan kepercayaan, tidak ada saling konflik di antara mayoritas dan minoritas. Mungkin kalau dari aku, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun adat. Kalau menurut saya dengan tidak membedakan juga sama, tapi kita juga harus bisa mempertahankan kebudayaan asli kita supaya
tidak termakan oleh zaman dan bisa ya pokoknya kita tetap open minded terhadap budaya luar, tapi kita harus menyaringnya juga karena semakin beragam budaya yang kita miliki semakin kaya juga budaya kita. Bener. Kita upload lagi. Keren banget gak sih jawaban-jawaban mereka? Nah, kan pastinya kita harus aktif dong dalam merayakan keberagaman. Apa sih keberagaman dalam kehidupan sehari-hari kita? Udah. Mungkin kalau menurut aku itu mengembangkan semangat persaudaraan sama manusia dengan menjunjungi nilai-nilai kemanusiaan. Lain? Ini kayak merayakan gitu. Itu mempelajari lebih dalam tentang kebudayaan keragaman di bangsa Indonesia untuk tidak ada terjadinya perbedaan pendapat di antara satu dengan yang lainnya dan ikut melaksanakan seperti acara gotong royong, seperti acara pemilu, acara lingkungan sekitar kita seperti RT RW dan sebagainya. Kalau menurut saya cara merayakannya tidak hanya dengan menghormati dan menghargainya saja, Betul. tapi kita harus lebih mengenal dan mempelajari kebudayaan itu juga. Seperti contoh, jika kita melupakan kebudayaan yang kita miliki, maka anak cucu kita tidak mungkin bisa untuk melestarikan kebudayaan itu. Maka menurut saya harus mulai dari kita untuk merayakan dan melestarikan kebudayaan. Mulai dari diri kita sendiri. Iya. Oke. Bagus banget, gila, keren banget. Nah, aku mau ngasih satu pertanyaan lagi. Ini tuh tentang manfaat dari sikap saling menghargai atas keberagaman. Ada yang bantu jawab aku? Manfaatnya kita tuh bisa tidak mencegah terjadi adanya perselisihan, konflik, dan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang membuat kegaduhan, kebisingan yang mengganggu masyarakat, dan itu bisa menjadi asik sesama teman kita, sesama kerabat kita, tidak ada canggung lah. Mungkin ada yang mau nambahin dari Febrian Khalifah? Kalau menurut saya manfaat dari menghargai keberagaman yaitu mencegah terjadinya konflik, karena dengan menghargai kita juga telah menghormati dan mencegah terjadinya konflik supaya tidak menjerumuskan ke masalah yang lebih besar lagi. Khalifah? Nah, dari pembincangan di atas, semoga kalian semua semakin paham tentang indahnya keberagaman dan peran persatuan dalam keberagaman. Maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini ya? Iya. One, two, three, three. Record terang. Ini video.